Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Aib Sulaiman, jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana Menteng. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 saya, yaitu topik Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Kenapa saya memilih topik ini? Karena menurut saya topik ini adalah topik yang menarik untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama. Sebelum saya ingin menjelaskan, saya ingin memberitahu ada 4 bagian dalam presentasi ini. Yang pertama, latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Karena keterbatasan waktu, mari kita langsung mulai presentasinya. Yang pertama, ada latar belakang. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi manusia yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan apapun. Bahasa dapat berpotensi untuk dijadikan sarana mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan lain-lain. Misi pertama menggunakan bahasa adalah untuk membentuk karakter individu. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Perkembangan zaman modern yang semakin maju membuat bahasa Indonesia mulai berubah. Banyak istilah-istilah baru yang tidak baku. Hal tersebut adalah salah satu bentuk krisisnya identitas bangsa yang membuat melemahnya peran bahasa. Saya ingin menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang dikaitkan dengan 2 hal, yaitu yang pertama pentingnya bahasa sebagai keberagaman budaya bangsa dan pentingnya bahasa dalam pembangunan karakter bangsa. Yang pertama itu pentingnya bahasa sebagai bentuk keberagaman budaya bangsa. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu yang sudah digunakan beberapa masyarakat Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Secara kodrat, Indonesia terlahir sebagai bangsa yang memiliki kemajemukan yang jarang ditemukan oleh negara lain. Kemajemukan tersebut menjadikan ciri khas bangsa Indonesia sekaligus kebangsaan Indonesia. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra India. Kondisi tersebut yang membuat Indonesia memiliki keberagaman bangsa. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyaknya kelompok yang bersifat kewilayahan dari pertemuan berbagai kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka dari itu, banyaknya perbedaan di setiap wilayah juga mengakibatkan adanya keanekaragaman bahasa daerah di Indonesia. Adanya landasan tersebut menjawab tantangan bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional dan menjadi bukti persatuan dan kesatuan dalam menjawab tantangan kemajemukan bangsa, terutama dalam keberagaman bangsa. Keberagaman suku bangsa dapat disatukan dalam ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka dari itu, bahasa Indonesia dapat dijadikan bingkai akan keragaman seni budaya, adat istiadat, dan juga tatanan nilai dalam perilaku budaya. Pemahaman akan keanekaragaman tersebut menjadi sarana pewarisan dalam budaya bangsa. Bahasa Indonesia juga merupakan alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan mengetahui dua kedudukan itu, seharusnya bangsa Indonesia dapat dipelajari dengan baik oleh elemen masyarakat dan dilestarikan juga dengan baik. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan bahasa dalam pengembangan karakter bangsa. Pengembangan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan bangsa. Pentingnya pengembangan karakter yaitu sebagai sarana pembentukan perilaku masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Pengembangan karakter tidak semata-mata bersifat individual, melainkan dimensi sosial struktural. Karena lebih melihat bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif pertumbuhan bagi individu. Pengembangan karakter bangsa memiliki andil yang besar untuk memajukan peradaban bangsa agar menjadi bangsa yang semakin terdepan dengan sumber daya manusia yang berwawasan tinggi.
Bahasa Indonesia berperan dalam pengembangan karakter melalui berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dengan baik. Hal tersebut bagian dari perilaku penentu kualitas bangsa dari perilaku kolektif yang kebangsaannya yang baik. Karakter masyarakat Indonesia harus berdasarkan dari nilai Pancasila, UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Indonesia. Fauad Hasan pernah mengatakan bahwa pendidikan terdiri dari pembiasaan, pembelajaran, dan kebudayaan. Menurut Surnayo, dengan adanya bahasa Indonesia, IPTEK tidak dapat bertumbuh dan berkembang. Apalagi implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Pendidikan Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat dan berperan penting dalam pengembangan karakter bangsa. Orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki pemikiran positif. Hal itu menjadi tugas semua elemen masyarakat dalam pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia harus dapat mempromosikan sikap perubahan pada setiap masyarakat dalam segala bidang. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Ya ini, yang pertama, alat atau sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional atau jati diri bangsa. Yang ketiga, sebagai kebanggaan nasional. Dan yang keempat, sebagai sarana komunikasi antar daerah. Kesimpulannya, dengan demikian, bahasa Indonesia dapat dijadikan tolak ukur untuk memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia dengan keberagaman seni budaya, adat istiadat, dan juga nilai tatanan hidup masyarakat yang ada. Bahasa Indonesia juga dapat mengembangkan karakter masyarakat dalam pembangunan bangsa. Semakin baik dalam menggunakan bahasa Indonesia, maka semakin tinggi karakter dari kepribadian orang tersebut. Saran dari saya, bahasa Indonesia adalah salah satu alat pemersatu bangsa dalam keberagaman bangsa. Jika kita menginginkan negara Indonesia semakin maju, maka hal dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.